Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anita Rahmawati dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Yarsi ingin mempresentasikan mengenai prosedur audit, siklus penjualan dan penerimaan kas, serta siklus persediaan dan pergudangan PT Indofood Sukses Makmur. Sebelumnya, saya akan menggambarkan profil singkat dari KAP yang mengaudit PT Indofood Sukses Makmur, yaitu KAP Purwantono Sungkoro dan Surja, yang merupakan firma anggota dari Ernst Young Global di Indonesia. Ernst Young sendiri adalah perusahaan jasa internasional pertama yang beroperasi di Indonesia lebih dari 30 tahun. Berlokasi di Indonesia Stock Exchange Building, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, dengan Hari Purwantono selaku pimpinan KAP dan partner, kemudian ada Deden Riyadi selaku partner. Selanjutnya ada riwayat singkat dari PT Indofood Sukses Makmur sendiri. Pada tahun 1990, didirikan dengan nama PT Panganjaya Inti Kusuma dan memulai kegiatan usaha di bidang makanan ringan melalui perusahaan patungan. Kemudian pada 1994 mengganti nama menjadi PT Indofood Sukses Makmur dan mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia. Pada tahun 1995 memulai integrasi bisnis melalui akuisisi pabrik dan penggilingan gandum Bogasari. Kemudian ada tahun 1997 sampai 2007, ini adalah perjalanan bisnis dari Indofood Sukses Makmur. Selanjutnya ada tahun 2008 sampai dengan 2018 adalah perjalanan bisnis dari PT Indofood Sukses Makmur. Kemudian di sini ada struktur organisasi dari PT Indofood Sukses Makmur. Di sini ada dewan komisarisnya, kemudian ada dewan direksi, kemudian ada komite audit, komite nominasi dan remunerasi. Kemudian di sini ada struktur organisasi dari operasional, kemudian ada corporate function, kemudian ada sekretaris perusahaan. Sebelum memulai untuk penjelasan prosedur audit, di sini saya akan menjelaskan sedikit definisi dari auditing. Menurut Arens, Elder, and Weasley dalam buku berjudul Auditing dan Jasa Assurance, audit adalah pengumpulan data dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan. Audit harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen. Definisi bukti audit sendiri menurut Alvin Arens, Randall J. Elder, Mark N. Beasley, bukti audit adalah setiap informasi yang digunakan oleh auditor untuk menentukan apakah informasi yang diaudit dinyatakan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Berikut ini adalah 8 kategori bukti audit diantaranya. Pertama, pemeriksaan fisik. Kedua, konfirmasi. Ketiga, inspeksi. Keempat, prosedur analitis. Kemudian ada kelima, wawancara dengan klien. Keenam, rekalkulasi. Ketujuh, pelaksanaan ulang. Dan yang terakhir adalah observasi. Definisi prosedur audit sendiri adalah instruksi rinci untuk mengumpulkan tipe bukti audit tertentu yang harus diperoleh pada saat tertentu dalam audit. Ada dua pengujian utama, yakni pengujian pengendalian dan pengujian substantif. Pengujian pengendalian merupakan pengujian yang dilaksanakan terhadap rancangan dan pelaksanaan suatu kebijakan atau prosedur struktur pengendalian intern. Yang kedua ada pengujian substantif, merupakan prosedur-prosedur pengauditan yang dibuat oleh auditor untuk menguji atau mendeteksi kesalahan saji material dalam nilai rupiah yang mempengaruhi langsung kebenaran dari saldo-saldo dalam laporan keuangan. Kemudian ada prosedur analitis, adalah metode pengumpulan bukti audit yang digunakan auditor dengan cara melakukan mempelajari data klien, lalu mencari berbagai perbandingan atas data klien yang berupa saldo dan rasio klien, kemudian mencari hubungan dari data tersebut. Di sini ada prosedur audit, pengujian pengendalian, dan pengujian substantif atas transaksi untuk siklus penjualan PT Indofood Sukses Makmur.
pada kolom pertama ada tujuan audit transaksi, kemudian kolom kedua ada pengujian pengendalian, pada kolom ketiga ada prosedur pengujian substantif atas transaksi. Di sini saya tidak akan menjelaskan keseluruhannya, saya akan menjelaskan salah satunya, yaitu yang pertama ada tujuan audit, yaitu keterjadian. Prosedur audit untuk pengujian pengendalian sendiri bisa dilakukan dengan memeriksa pesanan dari pembeli untuk membuktikan adanya persetujuan kredit. Sedangkan untuk prosedur audit pengujian substantif atas transaksi bisa dilakukan dengan memeriksa keberurutan faktur penjualan. Ada tujuan audit kelengkapan, kemudian ada tujuan audit transaksi ketelitian, di sini ada prosedur auditnya, kemudian ini ada posting dan peringkasan, pengelompokan, penjualan dicatat pada tanggal yang benar atau saat. Bisa dilihat pada layar untuk prosedur auditnya. Selanjutnya ada prosedur audit pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi untuk siklus penerimaan kas PT Indofood Sukses Makmur. Sama seperti tadi, di kolom pertama ada tujuan audit transaksi, kemudian kolom kedua prosedur untuk pengujian pengendalian, kolom ketiga prosedur audit untuk pengujian substantif atas transaksi. Saya akan membacakan salah satunya, tujuan audit transaksi yaitu keterjadian. Bagaimana prosedur audit untuk pengujian pengendaliannya, yaitu memeriksa apakah akuntan merekonsiliasi rekening kas di bank. Selanjutnya, untuk prosedur audit pengujian substantif atas transaksi, bisa mereview jurnal penerimaan kas dan master file untuk melihat ada tidaknya transaksi dari jumlah yang tidak biasa. Untuk tujuan audit yang lain ada kelengkapan, di sini ada prosedur auditnya. Kemudian untuk tujuan audit transaksi ketelitian, ada tujuan audit posting dan peringkasan, penggolongan, yang terakhir penjualan dicatat pada saat tanggal yang benar. Bisa dilihat pada layar. Selanjutnya ada prosedur audit pengujian substantif atas rincian saldo untuk siklus penjualan dan penagihan atau penerimaan kas PT Indofood Sukses Makmur. Kolom pertama itu ada tujuan audit saldonya. Yang kedua, bagaimana prosedur auditnya. Saya akan membacakan salah satunya saja, tujuan audit saldonya untuk kecocokan. Bagaimana prosedur auditnya, yaitu telusuri 10 akun dari daftar umur piutang ke akun dalam master file. Yang kedua, periksa kebenaran penjumlahan vertikal atau footing dalam 2 lembar daftar umur piutang dan total keseluruhan halaman. Di sini bisa kita lihat ada tujuan audit saldo keberadaan. Ini ada 3 prosedur auditnya, kemudian ada kelengkapan, ketelitian. Selanjutnya ada penggolongan, pisah batas, nilai bisa direalisasi, dan hak. Bisa dilihat untuk prosedur auditnya pada layar. Dan selanjutnya ada prosedur analitis untuk siklus persediaan dan pergudangan PT Indofood Sukses Makmur. Di sini ada prosedur analitisnya membandingkan presentasi margin kotor dengan tahun sebelumnya, kemungkinan salah saji yaitu lebih saji atau kurang saji persediaan dan harga pokok penjualan. Untuk yang kedua dan yang selanjutnya bisa dilihat pada layar. Kemudian ada prosedur audit pengujian substantif atas rincian saldo untuk siklus persediaan dan pergudangan PT Indofood Sukses Makmur. Di sini ada tujuan audit yang berkaitan dengan saldo, itu ada eksistensi, kelengkapan, keakuratan. Kemudian ada prosedur observasi persediaan yang umum. Saya akan contohkan satu, yaitu tujuan audit yang berkaitan dengan saldo eksistensi. Bagaimana prosedur observasi persediaan yang umumnya, yaitu memilih sampel acak nomor tag dan mengidentifikasi tag dengan nomor yang dilampirkan pada persediaan aktual. Untuk kelengkapan dan keakuratan bisa dilihat prosedur observasi persediaan yang umum.
Kemudian ini lanjutannya, masih ada tujuan audit yang berkaitan dengan saldo, ada klasifikasi, pisah batas, nilai realisasi, dan hak. Bagaimana prosedur observasi persediaan yang umumnya. Dan yang terakhir ada, pertama itu ada tujuan audit yang berkaitan dengan saldo, bagaimana prosedur penetapan harga dan kompilasi persediaan yang umum. Saya akan bacakan salah satunya, yaitu detail tie-in, yaitu pertama prosedurnya bagaimana menerapkan harga dan kompilasi persediaan umum, melaksanakan pengujian kompilasi, memfooting schedule listing persediaan untuk bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Di sini ada tujuan audit yang berkaitan dengan saldo lainnya, eksistensi, kelengkapan, keakuratan, klasifikasi, nilai realisasi, dan hak. Kemudian kesimpulan dari apa yang saya paparkan, dalam melakukan proses audit, auditor harus menjalankan penugasan dengan cermat dan teliti, serta memiliki sikap skeptisme di mana auditor tidak percaya begitu saja dengan informasi dan bukti atau dokumen yang diberikan oleh klien sebelum melakukan pengujian terhadap bukti-bukti tersebut. Kemudian berdasarkan prosedur audit yang telah dilaksanakan oleh auditor terhadap siklus penjualan dan penerimaan kas, serta siklus persediaan dan pergudangan PT Indofood Sukses Makmur, sudah sesuai dengan prosedur dan standar audit yang berlaku umum di Indonesia dan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.